Kalau malam intercom rumah itu nyala. Jam 3 pagi pas di rumah bunyi bener. Saya turun gitu kan. Ini mesti ada yang iseng nih kan. Siapa nih? Baru turun deket mati. Kok saya merinding ya ininya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Sobat MFOI dirahmati Allah dan sobat channelnya apa mas? Cerita untung. Oh, cerita untung ya. Yang semoga senantiasa dalam lindungan dan keberkahan dari Allah Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kami sedang berkunjung dan bersilaturahim langsung ke rumahnya Mas Ari Untung. Nah, Waduh. Ini kita mau ngobrol-ngobrol, mau gibahin jin ini. Harusnya beliau mau ngawasin ya, saya malah. Justru di sini, ya aduh alhamdulillah nih Ustadz bisa bertandang ke rumah kami. Ini sepertinya memang kalau Ya, bisa dipikir ya, ini keberkahan buat kita nih teman-teman ya. Jadi ibaratnya ada Ustadz di sini, mudah-mudahan bisa sambil diterawang rumah kita ini. Eneng sering nongkrongnya orang iki gitu kan. Nah, dari awal sebenarnya waktu itu kalau ada kesempatan pertama kali ketemu Ustadz itu kan waktu di Pondok Indah kalau nggak salah ya. Purwokerto. Di hotel ya waktu itu. Di hotel benar. Yang pas kemudian tahu Ustadz, aduh kapan sempat ke rumah ini, cakep ini kayaknya nih. Kadarullah ada kesempatan sekarang nih, waduh bisa tanya-tanya nih Ustadz, waduh. Gimana Ustadz? Capek kesini Ustadz? Alhamdulillah, sampai tahu senang ini. Aduh. Ustadz, sebelum dilanjut Ustadz, waktu dari depan ke masuk ada tanda-tanda nggak Ustadz? Oh, tanda-tanda apa ya? Sampai duduk deh, ada nggak dikit-dikit? Insya Allah aman. Alhamdulillah. Itu aja udah tenang ya hati kita. Habis kalau beliau datang itu antara lega atau deg-degan kita tiba-tiba, Mas coba tolong di sini, waduh. Tapi sebenarnya Ustaz, kalau saya langsung nanya saya jadi, nggak apa nih? Oh, nggak apa-apa. Waduh, ini kesempatan teman-teman, kebetulan mungkin jarang-jarang ketemu beliau nih, mau tanya ini. Dulu ya nih, di rumah ini nih dulu nih. Ini saya udah ceritain di vlognya beberapa teman-teman nih. Di Wisnu saya cerita, di tempatnya Tia Aristia juga cerita, ya kan mengenai dulu saya depan ini ada kamar yang nggak pernah dipakai sama penghuni sebelumnya, adalah yang tinggal di sini omanya, gitu. Kemudian Ustadz, kalau malam intercom rumah itu nyala, gitu. Saya nggak pernah tahu Ustadz, karena saya nggak pernah pas lagi nyala tuh, saya pas lagi nggak di rumah. Kalau saya keluar kota baru nyala gitu kan. Kesannya saya ngerjain kan gitu jadinya. Nah, ceritain itu nggak percaya. Suatu saat saya bener jam 3 pagi pas di rumah bunyi bener. Di bawah bunyi kan sepi-sepi gitu, tiba-tiba bunyi gitu kan. Saya turun gitu kan. Ini mesti ada yang iseng nih kan, siapa nih? Baru turun deket mati. Naik lagi, duduk, bunyi lagi. Ini siapa sih turun? Pas dilihat tulisannya itu intercom kamar oma. Nah, teleponnya sama kamarnya mah beda sebelah. Saya lihat ya memang nggak ada orang. Dia memang dalamnya nggak ada telepon intercomnya. Dari situ saya masuk uzon. Saya pikir sebelah rumah dapat kabel telepon, colokin, ngerjain saya kalau malam gitu, saya pikir gitu. Bahkan nggak boleh seuzon gitu saat. Nah itu loh. Saya cuma mau mau meyakinkan aja. Dulu itu sebenarnya memang kesalahan teknis atau memang ada sesuatu. Karena pas diangkat itu nggak ada bunyi tut atau trrr nggak ada, tapi kosong. Tiba-tiba nggak berapa lama bunyi cetek tut kayak ada yang nutup gitu loh. Iya. Nah, iya aja. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas kalau kita bahas dari segi jinologi ya, ilmu perjinan itu memang mereka itu update Mas. Masalah teknologi manusia. Kadang-kadang mereka juga merasuk ke seseorang, meneror melalui WhatsApp. Ini kalau
langsung ke manusia ya. Kalau pengalaman kami di tim ketika lagi acara Ruguesen, kita kan ada Ruguesen di program untuk segmen untuk terapi online atau konsultasi online setiap Selasa dan Ahad malam. Itu internet yang tadinya bagus tiba-tiba langsung jelek, nggak bisa buat siaran. Itu Internet. sering banget. Nah, bahkan pernah waktu kita lagi liputan ngeliput suatu tombak yang disakralkan, baterai udah kita cas, udah dicas full keadaannya, itu nggak ada 5 menit ya, nggak ada 5 menit langsung habis. Ininya, baterainya itu? Iya, terserap. Wallahu a'lam itu kenapa seperti itu keadaannya. Tapi kalau lagi liputan biasa, ya aman-aman aja. Kalau yang kasusnya nggak terlalu berat gitu. Jadi memang mereka sering sekali mengganggu di barang-barang elektronik, di internet, di jaringan. Saya pernah waktu almarhum Ustadz saya masih hidup, masih sehat, saya lagi konsultasi masalah pasien. Parah memang gangguannya dan lumayan unik gangguannya. Itu ketika saya telepon, saya sama Ustadz saya, dengar desisan ular. Ustadz saya dengar, saya pun dengar. Desisan ular betul-betul jelas. Dan ya kelihatan kalau lagi telepon itu. Jadi itu berkali-kali terjadi kalau memang ada beberapa kasus-kasus gangguan yang lumayan parah. Di zaman Nabi SAW pun mereka itu bisa mengganggu untuk membakar rumah kaum muslimin. Caranya ya dengan mengendalikan tikus. Tikusnya dirasuk, kemudian tikus itu nanti narik-narik sumbu. Api kan zaman dulu lampu nggak seperti kita ya, zaman sekarang ini. Ditarik-tarik sampai akhirnya kebakar. Jadi mereka bisa ganggu dari segala hal. Ya dirasuk tikusnya biar kemudian jadi narikin sumbu. Pakai bodinya bodi tikus untuk bodi tikus. Ditarik, dituntun supaya tikus itu bisa mencelakakan manusia. Nah, kalau misal ini kalau bahas dari sisi lain ya, Mas. Di Indonesia kan banyak yang namanya ilmu-ilmu sihir tuh. Ada santet, teluh, tenung, gendam, dan lain sebagainya ya. Di kasus-kasus teluh itu kadang-kadang para penyihirnya, dukunnya itu ngirim hewan-hewan untuk dijadikan mata-mata atau dijadikan alat teror untuk menghantarkan media sihir itu ke rumah seseorang. Oh, bisa gitu? Maka kadang-kadang kalau orang zaman dulu melihat ada kejadian janggal, tiba-tiba orang langsung meninggal, tiba-tiba di bawah kasurnya ada kelabang, ada kalajengking, itu memang nyata. Dulu kakek saya pernah itu, tapi alhamdulillah Allah selamatkan. Nah, oh, berarti kayak di film itu kan kadang-kadang kalau lagi ada apa gitu ada binatang juga gitu, itu bener? Bener. Seringnya itu tokek, cicak. Gitu. Kalau anak saya dulu pernah lagi bayi tuh, pas diangkat ada ular hitam melingkar, nggak ada warnanya sama sekali, pekat gitu. Coba gelibet aja di situ. Kemungkinan besar, apalagi ular. Kalau kata Nabi SAW, al-hayatu mushul jin. Kama musikhotil qiradatu wal khanazir min Bani Israel. Ular itu jelmaannya jin, sebagaimana jelmaan babi dan kera yang diserupakan oleh sebagian Bani Israel. Bentuk Bani Israel yang durhaka kan, yang melampaui batas, dirubah wujudnya jadi babi dan kera. Tapi kalau bangsa jin, kebanyakan dari mereka jadi ular. Karena mungkin mudah ya. Aduh, kemarin saya lagi banyak ular juga nih, Ustaz. Jadi baru inget kita. Malah ini, Mas, kalau dalam hadis lain ya, riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, ada zaman Rasulullah SAW, ada seorang anak indigo lah kalau zaman sekarang ya. Namanya Sofi ibnu Sayyad. Jadi Sofi ibnu Sayyad ini terkenal, dia itu orang yang pandai meramal, pandai membaca pikiran orang lain. Sampai-sampai karena besarnya fitnah Sofi ibnu Sayyad, langsung didatangi sama Rasul, dites, diuji. Apa yang kamu lihat? Ini aro arsan alal ma haulahul hayat. Aku melihat ada singgasana yang terbangun di atas air, di atas lautan, dan di sekelilingnya ada ular-ular. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ular memiliki hubungan yang sangat dekat dengan iblis. Karena kata Nabi, yang kamu lihat, dzaka arsu iblis. Yang kamu lihat itu adalah singgasananya iblis.
yang dibangun di atas air itu, di atas samudra. Jadi ularnya deket kolam. Tapi sini dekat sawah, Mbak. Dekat kebun atau rumah kosong. Ada di bawahnya ada sungai, Ustaz. Oh ya, mungkin dari situ. Dari situ ya. Tapi untuk ular beneran atau mungkin ada yang penumpang gelapnya itu gimana, Ustaz? Kalau sunnah Nabi, karena zaman dulu pernah ada pemuda Ansor ikut perang Khandaq, dia baru nikah, Mas. Akhirnya izin ke Nabi mau nengok istrinya, diizinkan sama Nabi, tapi disuruh bawa senjata, khawatir ada musuh yang mengintai. Barang sampai rumah, lihat ternyata istrinya udah ada di depan rumah, kan cemburu tuh, ada apa ini, kok keluar rumah tanpa seizinku. Kemudian tombaknya diarahkan ke arah istrinya, kenapa kamu keluar? Bahasa mudahnya, kamu jangan cemburu dulu, silahkan Mas lihat apa yang ada di dalam, apa yang buat aku keluar. Ternyata pas dilihat, di kasurnya itu ada ular besar melingkar warna hitam pekat itu, Mas. Persis itu, hitam pekat, karena khawatir dan panik, ditombak langsung itu ularnya, sampai mati ularnya. Ditancapkan tombaknya ke tanah, ularnya masih menggeliat, dan pemuda itu juga ikut meninggal. Loh kok? Dibunuh sama keluarganya di kisos. Saat kabar itu sampai kepada Nabi, Nabi mengabarkan, ya, istaghfiru li sahibikum hadza. Mintalah ampunan pada Allah untuk sahabat kalian ini. Fa inna bil madinati jinun qad aslamu. Karena di Madinah ada sekelompok jin yang sudah masuk Islam. Kalau kalian melihat penampakan mereka, izinkan dulu 3 hari. Itu riwayat Imam Muslim. Kalau dalam riwayat lain disuruh menggertak 3 kali. Kalau pergi berarti itu mungkin jin muslim. Kalau tidak pergi, entah itu ular beneran atau setan, boleh dibunuh. Kalau 3 hari kan kita panik. Lama. Nih. Jangan-jangan nanti nyaplok penduduk rumah, penghuni rumah kan bahaya. Tapi benar-benar pekat bener nggak ada motif, nggak ada apa gitu, udah licin, pekat aja gitu ngelingker. Wah, mirip-mirip tuh. Mungkin jin muslim yang ikut Mas Untung, Mas Hari. Mudah-mudahan. Tapi kita nggak bunuh, saat kita usir aja itu. Ya, lebih baik diusir. Kalau dibunuh resiko. Kalau dalam kitab Al-Isobahnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah ada itu zaman dulu. Orang yang bunuh penyerupaan jin. Tapi wujudnya wujud ular berbisa. Akhirnya dia diculik, dibawa ke alam jin. Dihakimi. Ini memang banyak ya periwayatan manusia itu diculik ke alam mereka. Ini bukan khurafat, bukan takhayul, memang benar-benar ada. Sahabat Nabi juga pernah ada yang masuk ke sana, Mas. Pas diadili di alamnya, kodinya tanya, hakimnya tanya, ular yang kamu bunuh, jin yang kamu bunuh, wujudnya apa? Wujudnya ular yang ganas, yang berbisa. Akhirnya dilepaskan. Kamu tidak salah, karena Nabi sudah memberikan keterangan, kalau mau di alam manusia jangan merubah wujud menjadi wujud ular yang mengerikan. Jadi akhirnya pemuda ini nggak jadi dikisos, dibalikan. Itu dalam kitab Al-Isobah seperti itu. Karena dalam riwayat lain dikatakan 2 ular yang boleh langsung dibunuh, Mas. Dutufyatain ular yang punya 2 corak hitam putih itu kan berbisa itu. Sama ular aptar. Ular aptar itu kalau bahasa kita mungkin ular derik, ular viper. Yang buntung gitu ya. Itu kan bahaya sekali. Karena kata Nabi, kedua ular ini bisanya bisa membutakan mata atau menggugurkan janin. Jadi kalau kita kiaskan, segala ular yang bentuknya itu berbisa boleh langsung dibunuh. Termasuk kobra misalnya. Itu kan bahaya. Jadi nggak perlu diizinkan 3 hari atau digertak dulu. Nanti baru dipatok, bahaya. Tapi yang king cobra itu kan nggak ada motif, itu hitam juga tuh. Betul. Kok yang merinding ya ininya? Kalau yang dimaksud itu biasanya jin muslim sukanya wujud ular hitam yang nggak berbisa, yang nggak membahayakan. Tapi kenapa harus ular aja? Ular? Kenapa pilihnya ular gitu? Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dijelaskan Nabi. Kalau dalam riwayat lain ya, Mas, dijelaskan jin punya 3 jenis. Jenis yang punya sayap melayang-layang di udara. Ya. Ini kalau orang-orang Melayu sering bilangnya angin merah atau rihul ahmar. Nah, itu kalau masuk ke manusia bikin orang itu sebah, bikin orang kayak masuk angin, lemas, lesu, nggak semangat kerja, linglung. Ada yang bentuknya ular dan anjing atau kalajengking.
Ya, pokoknya 3 ini, ular, anjing atau kalajengking. Yang ketiga, jenis yang menetap atau berpindah-pindah. Ada 3 jenis. Nah, ular ini salah satu jelmaan dari mereka atau wujudnya mereka seperti itu. Gimana nentuin yang ular beneran namanya ada Kertak aja. Nggak mungkin kita tunggu dulu. Catek. Oh, berbisa katanya. Ular dong. Ditatok. Waduh. Tapi bagi orang Indonesia kebanyakan ular itu disangka berbisa semua tuh, Zat. Iya. Ya, bayangannya nggak ada ular yang nggak berbahaya semua, Zat. Waduh, tuh. Berarti tapi kita nggak semua binatang tuh harus langsung dibunuh ya berarti? Iya. Kalau ular ya demikian. Kertak. Dah. Kamu pergi, kalau enggak saya bunuh. Kalau dalam kitabnya Syekh Wahid Abdul Salam Bali, itu ada lafadznya. Unsidukum bil ahdi ladzi akhadha alaikum Sulaiman ibn Dawud, alla tu'duna wa la tudhiru lana. Atau pakai bahasa Indonesia. Aku menyeru kepada engkau dengan perjanjian yang telah dilakukan dengan Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam, supaya kalian tidak mengganggu kami atau menampakkan diri pada kami. Itu kalau misal digertak pakai kalimat itu 3 kali kok masih di situ, dibunuh nggak apa-apa. Nanti kayaknya mesti catat doanya, Zat. Ya, mesti tahu juga. Ada di sini. Ada di sini, ada. Yang mana, Zat? Yang ini apa? Yang ini? Yang merah. Yang ini. Zat, nah ini dia nih. Tujuannya apa sebenarnya? Mereka itu ada di sekitar itu tujuannya apa? Mereka, kita alam syahadah ya, alam yang nyata seperti ini kan terbagi dengan dimensi lain. Ya, Dan mereka, kata Nabi SAW, senantiasa menghadiri di setiap aktivitas manusia. Kita makan, mereka ikut hadir. Sampai ke urusan privasi antara suami dengan istri, mereka ikut hadir. Di kamar mandi ikut hadir. Jadi ya mereka tujuannya untuk bersenang-senang dan sia-sia saja. Kalau yang misal dia itu yang jin yang fasik, pengikut-pengikutnya iblis, ya tujuan mereka sama seperti bosnya. Gimana caranya mengumpulkan sebanyak-banyaknya bahan bakar di neraka. Ya Allah. Dari bangsa manusia. Lah, mereka dapat kenikmatan apa dengan itu ya? Kebanggaan tersendiri. Karena dalam hadis riwayat Bukhari, setiap harinya iblis selalu menyebarkan seluruh tentara-tentaranya ke seluruh penjuru muka bumi. Nah, ini yang paling tinggi kedudukannya, dapat trofi gitu ya. Itu setan yang bisa menceraikan suami dengan istrinya. Oh, itu tanpa malah? udur, ya. Bukan bikin murtad atau apa gitu, bukan? Tidak, nikmat syaitan anta katanya. Kalau berhasil menceraikan suami dengan istri. Bahkan tingkatan sihir yang lumayan parah, dan ini menjadi tingkatan tujuan sihir yang terupgrade zaman-zaman Babilonia, zaman Raja Nebukadnezar. Dalam surat Al-Baqarah ayat 102 dijelaskan, wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Mereka para tukang sihir mempelajari dari Harut dan Marut ilmu sihir yang gunanya itu untuk menceraikan suami dengan istri. Nah ini jahat sekali, Mas. Saya pikir malah urusannya yang lain kan misalnya politik atau perebutan kekuasaan itu lebih penting. Ini malah itu suami istri ya. Dari suami istri yang nggak harmonis bisa ke masalah yang lebih besar. Ya termasuk ke politik, ke kemurtadan. Berapa banyak orang-orang yang stres karena ketidakharmonisan dalam rumah tangganya, akhirnya murtad. Benar. Akhirnya mencuri, akhirnya korupsi karena istrinya menuntut banyak hal itu kan, akhirnya korupsi kan. Iya. Merampok dan lain sebagainya. Ada juga yang mungkin akhirnya jadi futur, Ustaz ya. Ada juga yang mungkin ya bunuh diri kan. Nah, itu waliyadzubillah. Ada yang buka hijab gitu. Bisa jadi. Waduh, Masya Allah. Benar juga ya korelasinya. Waduh. Ini banyak koneksi yang tentunya juga mungkin kita nggak sadar bahwa polanya kita pikir itu pola-pola yang nggak lazim ya. Ini justru kita dapat insight lagi. Nah ini saat cara mengetahui apakah orang itu mungkin kelihatannya wajar tapi udah ada yang di dalam. Caranya. Gimana ya? Cara mendeteksinya gitu. Boleh lihat, Mas. Bismillah ya Allah, clean ya Allah. Bismillah. Kok jadi bingung kita? Ini untuk diagnosa awal bisa kita lihat dari tangan. Saya yang memang ngikutin mungkin ke Mas Ari. Yang seperti ini
misal Mas ke tempat angker itu cepat ngeresepnya karena ada magnet tersendiri. Jadi pusarannya lebih kencang.